Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahil alamin. Yang kita hormati bersama Bapak Kepala Sekolah beserta wakil-wakilnya. Saya juga tidak besar-besar, kecil itu, namun hasilnya produktif. Jadi kecil-kecil tapi produktif sekali. Ya, produktifnya apa? Lulusannya itu betul-betul sudah ngeling dengan Budi, sudah ngeling dengan perusahaan, sehingga lulusan-lulusan itu sudah siap kerja. Ya, kenapa kami memilih di tengah kota ini, di tengah kota? Kayak gitu ya, bisa 3 bulan, bisa 6 bulan, apalagi sekarang kan juga ada kurikulum baru yaitu Merdeka Belajar seperti itu ya. Terus yang kedua, penyusunan kurikulum pembelajaran bersama Budi. Jadi kita selalu ada pemutaran ya, dan tidak menutup kemungkinan di Surabaya juga seperti itu. Jadi hampir sama lowongan itu. Nah, kebetulan teman-teman akuntansi ini salah satu contoh lowongan kerja untuk jurusan akuntansi yang membuat kepala bagian di usia yang masih muda kayak gitu, dan itu yang terjadi di Pelindo rata-rata ya. Nah, kebetulan kalau saya sendiri juga alumni. Jadi ada 2 cara yang bisa kamu lakukan dalam satu waktu sekaligus. Yang pertama, cari pengalaman di perusahaan orang, bisa malamnya kamu jadi wirausaha. Bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dikaliku Akmal, kelas 10, jurusan Desain Komunikasi Visual. Saya ingin bertanya, apa yang perlu kita siapkan saat ingin mendirikan usaha sendiri di bidang desain komunikasi visual? Barang-barangnya adik-adik bisa dibawa, jangan sampai ada yang ketinggalan ya. Bisa ikut kakak. Terima kasih atas
bawahnya. Tadi ada satu hal yang ingin saya sampaikan untuk bapak-bapak, ibu sekalian, atau adik-adik sekalian, kalau ingin tahu tentang Polindo, Stay Pemuda, Asloka dan seterusnya, kami sudah punya channel YouTube. Channel YouTube-nya di Polindo itu ada dua, Polindo Surabaya, Polindo Madiun, Stay Pemuda ada, Asloka ada. Setiap hari ada, selalu ada YouTuber. Setiap hari kami mengupload 4 YouTube. 4. Jadi 4-nya satu Stay lebih banyak tentang perkuliahan, pembelajaran. Kalau Polindo lebih banyak di kegiatan, ya. Kalau Polindo nanti teman-teman bisa lihat apa itu kegiatan atau podcast kami.
luasnya juga nggak ada masalah. Kemudian perkembangan zaman, begitu kita ke Jakarta, itu tutup, kemudian ada kementerian kominfo yang mewajibkan 10% harus jalan lokal, ini dihidupkan kembali. Itu pun hanya studio kerja. Yang hanya pas ini waktu utama itu nggak dipakai waktu utama. I'm just calling to say I am so Dan Bapak Lalu nih Pak Dini, hari ini oleh Allah dijaga, dikasih kemudahan, kita bertemu bersama di sini, sharing, ya kita sharing aja ya, enak gitu ya, karena kami ini kan berlaman untuk menambah ilmu tentang broadcasting. Ya, di samping dengan jurusan kalian di KB, desain, komunikasi visual. Nah, inilah salah satu bentuk dari komunikasi visual. Itu stasiun televisi. Nah, di samping Pak Budi inilah Pak Dayat. Ini di sana dan diminta oleh mengajar di almamaternya. Juga mengajar di lembaga pendidikan yang lain. Jadi kami samping memproduksi rutin liputan, kami juga SDM kami juga ada yang mengajar. Jadi dari perusahaan juga mempersilahkan selama tidak mengganggu tugas utamanya. Seperti ngobrol di luar, kita bikin project misalkan bisa juga. Hari ini adik-adik akan mendapatkan pengalaman tentang produksi siaran, mulai dari bagaimana dan disiarkan ke pemirsa sampai dengan adik-adik tahu. Nanti lebih lanjut nanti dari Pak Dayat akan menyampaikan. Nanti Pak Tujuan Mas selaku kepala bidang eksekutif Aduker dan para yang lain atau Pak Dayat dan jadi semua. Jadi kalau di urutan 6 produser online ada, produser offline ada. Kalau di fokus produser online ada, artinya tanggung jawab secara menyeluruh. Kemudian offline yang bantu-bantu ada. Nah, saya di fokus offline, kalau di liputan 6 yang online saya. Itu istilah kami aja, istilah di redaksi. Kemudian untuk alur kerja, singkat-singkat saja, di sini kita punya 4 ruang utama. Ada ruang redaksi di sana di barat, itu tempatnya kita produser di sana dan kepala biro Pak Budi, yang kalau di keredaksian menjadi semacam pemret, itu. Dan kemudian di sana di ruang redaksi, kemudian ada ruang editing itu yang di sebelah kaca, kemudian ini ruang MCR, master control room, dan ini studio. Semua ruang ini terintegrasi dengan jaringan internet, komputer Pak, dengan terintegrasi dengan jaringan komputer, dan kemudian kita bisa mengakses file dari sini maupun ke sana bisa mengakses. Nah, alur kerja kita kalau tadi Pak Budi menyampaikan ada 38 kabupaten kota, itu kalau kirim berita itu masuknya ke email kita. Di email itu kalau di istilahnya kita sortir Pak, kita sortir mana yang berita yang layak dan bagus ya, kemudian itu yang kita tayangkan. Kalau itu sudah selesai, kita print, kita dubbing, kita kirim. Jadi kita di sini tidak bekerja, kalau istilahnya apa, kalau Jawa itu bekerja apa, cuculan itu salah-salah tidak bekerja salah-salah. Kalau di perusahaan itu ada namanya quality control. Jadi ketika kita sudah mengedit naskah, mengedit video, tidak langsung kita tayangkan, tapi ada koreksi lagi di Jakarta. Jadi ini kita kirim ke Jakarta sana,
bentuk naskah editan sama visualnya kita kirim. Setelah di ACC Pak Budi selaku Pemret, oke kita kirim ke sana. Di Jakarta ada produser lagi yang mengoreksi di tiap wilayah di Indonesia, Pak. Indonesia. Itu setelah sana dikoreksi, dikembalikan lagi di sini, kita revisi, kalau ada yang perlu direvisi baru kita tayangkan. Angkatan Laut itu kan dihukum, iya, waktu Tommy Pak ya, itu vonisnya hukum mati, jadi dia ditahan di sana di lapas Porong. Itu saya bisa ketemu dengan sangat dekat dan dia bisa cerita kisah pertobatannya gitu. Artinya kalau kalian jadi jurnalis itu ketemu banyak orang, ketemu banyak hal lah. Pak Budi ini lebih senior daripada kita di sini karena beliau di Jakarta udah kemana-mana lah. Jadi banyak cerita dan kemudian kita akhirnya juga masuk ke dunia televisi ini. Jadi tidak serta-merta kita kemudian di TV, enggak, kita dari rata-rata dari jurnalis dulu yang masuk. Ada yang senang nulis kan? Diasah sejak dini, insya Allah jadi Pak. Karena ya itu basicnya itu di menulis itu Pak, jurnalis. Gitu kawan-kawan, ada yang ayo silakan, ayo. Biar dua arah. Kalau satu arah kita khotbah namanya. Ya, dua arah. Ayo. Dunia televisi yang dibutuhkan adalah satu kemauan yang kuat dan kemudian kalau memang mau ke jurnalisnya adalah mental untuk menjadi jurnalis. Satu keterampilan menulis biasanya dan kemudian kemauan terus untuk belajar. Mohon maaf adik-adik dan bapak ibu, mungkin Pak Budi sendiri juga pernah, saya nggak ngerti ya, karena saya dulu waktu baru masuk jurnalis itu jadi wartawan itu sudah kenyang telinga ini. Saya kalau misal istilahnya dipisui atau apa sama redaksi atasan kita itu kenyang. Jadi naskah, saya pernah nulis naskah TV itu panjang, naskah tair lah. Itu kalau kita mutungan selesai, kita curhat di TikTok, hai guys hari ini buyar kasih. Jadi kemauan yang kuat dan kemudian kecakapan kalian, apa yang paling bisa. Misal saya gini, saya merasa bahwa SMK itu ya, apalagi kalian kan DKV ya, mempunyai seperti apa dibilang tadi, bekal yang saya pikir udah cukup untuk misal tinggal geser-geser sedikit, moles-moles. Kalau kalian DKV misal belajar misal editing Adobe Premiere untuk video misalnya, Adobe Premiere atau Pinnacle atau apapun lah video, gampang itu. Di HP kalian ada editor video, aplikasi ya, aplikasi apa? Nilai yang bagus, itu pasti. Kenapa? Karena kalau untuk jalur formal sampai saat ini itu salah satu syarat adalah satu nilai yang dicari, kedua kemampuan setelah kalian interview, ya kan, dipanggil kemampuannya apa, nah seperti itu. Nah, kalau kalian pengen yang otodidak misalkan, itu jadilah content creator, kemudian jadi kan sekarang banyak kok, nggak harus jadi yang formil. Kalau tujuannya pengen mandiri ya, pengen cari duit ya kan. Sekarang udah terbukti kok, banyak yang kreator yang
Ya, saudara, informasi tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita dalam liputan 6 pagi daerah kali ini. Atas nama